Nah, di Madrasah Aliyah 3 tahun. Langsung saya mondok lagi pesantren di Kiai Haji Zulfikar di Lebut. Nah, disitulah saya memperdalam dakwah. Saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan dalam hidup semua umat manusia. Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang keselamatan. Al-Hadis juga nggak pernah. Misionaris bersorban, pakai peci pula, bahkan ngaku seorang ustadz, akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Mari kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Tasik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus menerus bersama antum tentunya, menyuarakan yang hak dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video yang tentunya bikin kita ngakak dan akan menggelitik. Pasalnya ada seorang misionaris yang berpakaian sorban, ya, bahkan pakai peci pula. Sedikit informasi bahwa sorban ini di Tokopedia hanya 19.000, ya. Jadi orang ini bermodalkan 19.000 membeli sorban, lalu kemudian orang ini menipu jemaatnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bukan tidak ada alasan, bukan tidak ada sebab. Bisa kita saksikan bersama bagaimana orang ini menipu jemaatnya. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan saksikan bagaimana kekocakan, bahkan orang ini terlihat jelas keawaman dan ketidaktahuan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tidak lama lagi, kita saksikan bersama, ya khafillah. Silakan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nah dari Madrasah Ibtidaiyah, ya, saya melanjutkan lagi sekolah Aliyah, kayak yang disebut Madrasah Aliyah. Nah, di Madrasah Aliyah 3 tahun. Langsung saya mondok lagi pesantren di Kiai Haji Zulfikar di Lebut. Nah, disitulah saya memperdalam dakwah, memperdalam ceramah. Nah, dari situlah ketika saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, lanjut lagi di daerah Gunung Putri Bogor, Kiai Haji Asep Tubagus, di situ saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Alhamdulillah, orang ini mengaku sekolahnya di Aliyah, bahkan mengaku dulunya pernah mondok pesantren 2 tempat lagi. Wah, ini sangat luar biasa. Bahkan dalam pengakuannya orang ini mengatakan, saya ini belajar ceramah, dakwah dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa, ya. Bermodalkan sorban, bermodalkan peci, ya. Orang ini menipu para jemaatnya itu, ya kafilah. Katanya dalam hadis dikatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Ya kafilah, kita sebagai kaum muslimin tentunya mendengar hal yang demikian, ini bikin kita ngakak juga. Pasalnya orang ini mengatakan itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal yang sebetulnya itu adalah Al-Quranul Karim. Berbeda Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu ucapan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Al-Quran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, inna dina indallahil Islam itu dalam Al-Quran. Kenapa disebut hadis? Katanya sekolahnya Aliyah, bahkan pesantren sampai 2 tempat pula. Orang ini pakai sorban layaknya seperti ustadz luar biasa, ya, tetapi tidak bisa membedakan mana hadis dan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan lanjutkan lagi keseruannya dan keawaman orang ini tatkala membahas ajaran-ajaran Islam. Silakan. Nah, anggapan saya pada saat itu agama Islamlah yang paling benar. Di luar Islam tidak ada yang benar. Ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kamu bisa memerangi orang kafir, mendapat 70 pahala, 70 bidadari 1 orang. Nah, sekarang kalau satu gereja berapa bidadari? Hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan dalam hidup semua umat manusia. Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang keselamatan. Al-Hadis juga nggak pernah. Baik, alhamdulillah, katanya membunuh kafir itu akan mendapatkan 70 bidadari dan 70 pahala. Pertama, kafir mana dulu? Kalau misalkan kafir itu meminta perlindungan atau meminta damai kepada kaum muslimin, ya jelas kita tidak boleh memerangi, bahkan haram kata Nabi. Tetapi kalau misalkan kafir tersebut menzolimi, memerangi kaum muslimin, tentu kita sebagai kaum muslimin akan perangi kembali, karena mereka sudah menzolimi kaum muslimin.
Itu. Jadi kafir dalam Islam itu terbagi-bagi. Ada kafir harabi, ada kafir zimmi dan lain sebagainya. Itu dalam ajaran agama Islam. Jadi jangan dipukul rata. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu non Muslim, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperangi. Karena apa? Karena beliau tidak menyakiti kaum muslimin. Itu dulu. Yang kedua, katanya umat muslimin nanti itu akan mendapatkan 70 bidadari, ya, atau 72 bidadari lah kayak gitu ya Khafillah. Nah, sebetulnya ya Khafillah, dalam surga mendapatkan 72 bidadari itu nikmat yang paling rendah. Karena apa? Karena selama hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini belum pernah meminta kepada Allah ingin mendapatkan 72 bidadari itu ya Khafillah. Tidak pernah. Coba lihat dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dan sebagainya. Tidak pernah Nabi meminta kepada Allah ingin mendapatkan 72 bidadari. Artinya apa ya Khafillah? Itu nikmat yang paling rendah. Apa nikmat yang paling besar? Tatkala kita masuk surga, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Jadi Anda itu orientasinya itu kepada bidadari saja. Justru bidadari itu nikmat yang terkecil, nikmat yang rendah dibanding dengan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tatkala kita berjumpa dengan Allah nanti di surga kelak, kita akan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain karena lebih nikmat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya Khafillah, yang kedua, katanya dalam Islam itu tidak mengajarkan keselamatan. Nauzubillahi min dalik. Kebohongan apa lagi yang Anda sampaikan di depan jemaat Anda? Baik, kita akan jawab ya Khafillah dengan ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, dalam surat Fusilat ayat 18, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, yang artinya dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lihat, di sana ada kata selamatkan, artinya ada konsep keselamatan. Allah menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Kita lanjut, surat Az-Zumar ayat 60. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yawmal qiyamati taral ladzina kazabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Artinya, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Di ayat selanjutnya ayat 61 Allah Ta'ala berfirman, wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Artinya, dan Allah menyelamatkan. Coba. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Coba, katanya tidak ada keselamatan dalam Islam. Ini banyak ayatnya bertebaran dalam Al-Quran. Kita lanjut, surat Yunus ayat 103. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, summa nunajji rusulana wallazina amanu kadzalik haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Artinya, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Ini dalam Al-Quranul Karim. Apalagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlampau banyak keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Bahkan dalam ayat ini, haqqan alaina, menjadi kewajiban kami, kata Allah, nunjil mu'minin, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Belum di surat Maryam ayat 72, belum di surat As-Saff ayat 10. Al-An'am ayat 127, Allah Ta'ala berfirman, lahum darus salam, bagi mereka negeri keselamatan. Di mana? Di surganya Allah. Inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka tempat yang dinamai surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Tidak mengajarkan keselamatan bagaimana? Anda modal 19.000 pakai sorban, berani-beraninya berbohong di hadapan jemaat, ya. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi video berikut ini. Silakan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Tidak ada kalimat istirja seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakai peci, pakai sorban, tapi tidak tahu kalimat istirja saja ya ikhwafillah. Ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Dan bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan. Alafu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.